Terima kasih banyak, saudara Yaoji. Qin Yichen juga terkekeh, mengangguk ke Yaoji. Seketika Yaoji pun pergi dari sini. Rupanya dia tidak ingin mengganggu dunia pasangan romantis mereka. Atas saran mereka, beberapa anggota staf juga mengikuti Qin Yichen II dengan penuh minat. Barang-barang di sini sangat bagus. Melihat penghitung kristal ini, setiap orang memiliki barang langka yang tak ternilai harganya untuk orang asing, dan Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. Namun, meskipun hal-hal ini jarang terjadi, mereka tidak terlalu berguna untuk Qin Yichen, dan bahkan setelah diskon 5%, harganya sedikit menakutkan. Oh, begitu banyak hal bagus. Dan tepat setelah Qin Yichen berjalan dengan santai, suara binatang kecil itu tiba-tiba terdengar di benaknya. Segera, dari jubah dadanya, seekor binatang kecil bertanduk menonjol keluar dari kepala kecilnya, dan di mata kristal itu, ada sentuhan kegembiraan manusiawi. Saya tidak mampu membeli barang-barang ini. Jangan pikirkan mereka, sudut mulut Qin Yichen berkedut, menjangkau tanpa ragu sedikit pun menjejalkan kepala kecilnya ke belakang. Namun, binatang kecil itu tidak menyerah pada ini, dan melompat keluar dari pelukan Qin Yichen, melompat ke sisi lengan Yaoxi. Yah, kupikir di mana bocah kecil ini. Melihat binatang kecil ini, mata indah Yaoxi juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun yang terakhir memberi Qin Yichen sperma mutannya untuk dimakan, Yaoxi tidak menyalahkan yang terakhir untuk ini. Dia hanya sedikit khawatir binatang kecil itu akan memakannya dan tidak akan ada kecelakaan. Namun, ketika dia melihat binatang yang masih melompat-lompat, dia akhirnya merasa lega. Chapsket, jika kamu tidak membelikannya untukku, aku akan membiarkan kakak perempuan ini membantuku. Qin Yichen melirik binatang kecil itu, dan sambil memegang tangan Yaoxi untuk pergi, suara keluhan binatang itu tiba-tiba terdengar di benak Qin Yichen. Ya. Segera, tanpa menunggu Qin Yichen bereaksi, tangisan susu binatang kecil itu terdengar. Ada apa, bocah kecil? Mendengarkan panggilan binatang itu, mata indah Yaoxi juga memancarkan warna yang aneh. Namun, nadanya nyaris tidak turun, dan binatang itu melompat keluar dari lengannya, berbaring di meja kristal, dan sepasang cakar kecil terus menunjuk ke obat spiritual di meja kristal. Qin Yichen melirik dan menemukan bahwa ketika obat spiritual ternyata adalah jamur roh dalam 10.000, alisnya tidak bisa menahan sedikit pun. Ketika dia melihat harga 6.000 cairan spiritual, sudut mulutnya tidak bisa menahannya. Dengan ganas. Bahkan jika diskon 5%, benda ini harganya lebih dari 3.000 cairan spiritual. Yang paling penting adalah dia mengenal binatang kecil ini, yaitu Raja Nafsu Makan Besar. Selama itu penuh dengan ki spiritual, tampaknya bisa menolak untuk datang. Dan bahkan, terakhir kali saya makan spesies rambutan, yang terakhir ternyata hanya setengah bulan setelah tidur nyenyak. Rupanya, itu telah mencerna energi spesies rambutan. Raja Nafsu Makan yang besar, jika ingin memberikannya, bahkan jika keluarganya besar, dia tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Apakah kamu menginginkan benda ini? Untuk penampilan spiritualitas binatang itu, mata indah Yaoxi juga terlihat terkejut. Dia tahu bahwa semakin maju spirit beast, semakin banyak spiritualitas yang ada. Melihat penampilan menyedihkan dari binatang itu, tampaknya membutuhkan jamur roh 10.000 tahun. Jangan repot-repot, orang ini tidak bisa memberinya makan. Qin Yichen memutar-mutar binatang kecil itu dan menunggu Yaoxi membuka mulutnya. Dia hanya tertawa. Ayo beli, kembali saja ke ayah untuk penggantian. Melihat binatang kecil itu menari di tangan Qin Yichen, Yaoxi mau tidak mau berbisik. Uhuk-uhuk, tidak perlu. Orang ini hanya berutang. Kembali saja dan bantu aku melepaskannya. Qin Yichen tersenyum ringan ke arah Yaoxi, menoleh dan melihat ke arah binatang itu, tapi matanya penuh ancaman. Jangan, binatang kecil ini sangat lucu. Mendengar kata-kata Qin Yichen dengan santai, Yaoxi gugup untuk memegang binatang itu di lengannya, karena takut Qin Yichen akan menyalahgunakannya. Ya. Mendengar suara pemeliharaan Yaoxi, binatang itu juga mencicit, seolah-olah dia telah dianiaya oleh Tianda. Melihat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut, dan seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke tempat lain di lantai 3. Dalam pandangannya, memang ada area yang familiar. Xiao Hui, jika kamu bisa membantuku mendapatkan sesuatu, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di hatinya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Oh baiklah. Benar saja, pada nadanya yang nyaris tidak turun, suara kegembiraan binatang itu bergema di benaknya. Ayo pergi ke sana. Qin Yichen menunjuk ke samping dan tersenyum pada Yaoxi. Yaoxi mengangguk. Tetapi ketika saya melihat arah yang ditunjuk Qin Yichen, ada juga ekspresi tak terduga di wajahnya yang cantik. Karena apa yang dikatakan Qin Yichen adalah area spirit crystal. Apakah kamu tidak ingin membeli sesuatu untuk itu? Mari kita hasilkan uang jatah untuk itu. Qin Yichen terkekeh dan berjalan menuju area spirit crystal. Melihat ini, Yaoxi juga sedikit tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Untuk Qin Yichen,
Dia selalu penuh percaya diri. Dan sebelum konferensi Farmakope, Qin Yichen juga mengembangkan spesies roh mutan dari kristal roh terbang yang diidentifikasi sebagai batu limbah oleh farmakologi. Apakah Tuan Qin tahu cara membaca batu? Di belakang mereka, staf dari beberapa bursa melontarkan ekspresi heran, dan tidak bisa menahan desahan pelan. Apakah kamu tidak tahu bahwa di pasar perdagangan pusat, Tuan Qin baru saja mengambil spirit kristal bintang terbang? Apakah dia membuka spesies roh mutan? Staf lain memberi mereka pandangan mencemooh dan berbisik. Benarkah Tuan Muda Yuan muntah darah? Ya Tuhan, Tuan Qin terlalu jahat, bukan? Berapa umurnya? Mengapa dia begitu luar biasa dalam segala hal? Itu pasti keberuntungan. Untuk beberapa anggota staf yang membisikkan kejutan, Qin Yichen tidak mempedulikannya. Dia baru saja melangkah ke area bintang terbang spirit kristal di lantai atas lantai perdagangan dengan senyum percaya diri. Begitu dia memasukinya, mata Qin Yichen sedikit terpana, dan pandangannya dipenuhi dengan semua jenis harta karun. Bintang terbang besar, spirit kristal, tertanam di dinding, dan di atasnya sinar cahaya yang berkedip-kedip di permukaan, seolah memberitahu orang-orang, setiap bagian di sini dapat dibuat dari benda-benda kelas atas. Di sudut mulut Qin Yichen, ada senyuman yang dalam. Dengan binatang buas di dalamnya, area Flying Star Spirit Crystal ini benar-benar seperti mesin uang baginya.